Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup
lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau baik, karena Kau jaminan hidupku Tuhan. Kaulah pengharapanku Bapa. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
berharga. Oh, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan lihat bersama-sama dari Keluaran pasal yang ke-17 dan kita akan baca mulai ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Sampai di sini pembacaan kita. Dalam ayat yang 15 dikatakan, "Tuhanlah panji-panjiku." Adonai Nisi. Ada banyak nyanyian yang berbicara mengenai Adonai Nisi, yaitu "The Lord is my banner," atau Tuhan adalah panji-panjiku. Sebetulnya ini merupakan suatu peringatan mengenai perbuatan Tuhan, karya Tuhan, tanggung jawab Tuhan terhadap umatnya yang berjalan di dalam jalurnya. Umat Israel keluar dari Mesir dan kemudian mereka sedang berada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi sepanjang perjalanan itu banyak ancaman, banyak bahaya, banyak masalah,
kesulitan, dan sebagainya. Tetapi karena Tuhan menunjukkan jalur itu dan umatnya berjalan di jalurnya, maka Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas umat tersebut. Kali ini mereka menghadapi tantangan dari gerombolan Amalek. Dan mereka diserbu. Dan orang Amalek ini adalah bangsa nomaden. Mereka tidak menetap di satu tempat, tetapi mereka ya bisa dikatakan merampok ke sana kemari. Dan umat Israel kali ini mereka diserbu oleh mereka, orang Amalek ini. Hendak dijarah, dirampas, dan dirampok. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan akhirnya kemenangan terjadi dan Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat sebuah peringatan bahwa Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Dikatakan Tuhanlah panji-panjiku. Dengan demikian maka Adonai Nisi ini mengingatkan umat Allah supaya mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan atas Amalek. Bahwa Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya ketika mereka berada di jalurnya. Dan kalau kita baca mulai ayat yang pertama tadi, diceritakan ketika mereka tiba di Rafidim, maka mereka diserang oleh orang Amalek. Ya, sebagai manusia, tentunya Musa tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk mengatasi serangan itu dengan kemampuan yang ada. Lalu Yosua diperintahkan oleh Musa untuk mengumpulkan kekuatan atau pasukan yang ada untuk berperang melawan Amalek, menghadapi Amalek, serbuan mereka. Dan kita tahu persis jalannya peperangan itu. Kalau kita baca tadi dikatakan, Yosua berperang berhadapan dengan Amalek, tetapi di atas bukit itu Musa berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat tangannya. Dan dikatakan terjadilah ketika Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan dan tongkatnya itu, maka pasukannya Yosua berhasil memukul mundur tentara Amalek. Tetapi mau tidak mau Musa juga mengalami kelelahan. Karena secara fisik otot-otot ini juga mengalami kelelahan dan butuh rest atau istirahat. Sekuat-kuatnya otot, karena kekuatan otot ini bukan dari mesin, tapi dari energi yang dihasilkan oleh tubuh ketika dia mendapatkan supply. Ada gula yang kemudian diubah menjadi energi otot. Lah ketika itu sudah habis, ya lemas, ototnya akan capek dan tangannya turun. Itu yang terjadi dalam diri Musa. Ketika tangannya turun ini, lah yang berperang di bawah itu, orang Amalek lawan tentaranya Yosua, orang Israel, Yosuanya dipukul mundur, menjadi lemah. Kok bisa begitu? Wah, Musa mengangkat tangannya lagi, berdoa kepada Tuhan. Yosuanya dan tentara menjadi lebih kuat dan mereka memukul mundur Amalek.
Tapi terjadi lagi, capek, dan tangannya mulai turun. Dan Amalek lebih kuat lagi, dan tentara Yosua terpukul mundur. Dan akhirnya kita tahu Musa didampingi oleh Harun dan Hur, dan kedua orang ini kemudian mendudukkan Musa di sebuah batu, dan mereka menopang kedua tangan Musa, sehingga tangan itu terangkat terus, tidak turun lagi. Ketika tangannya terangkat terus, maka pasukan Yosua makin kuat, dan akhirnya berhasil mengalahkan tentara Amalek ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya tidak ada hubungan antara peperangan pasukan Yosua dengan Amalek yang menggunakan persenjataan dengan Musa yang mengangkat tangan. Sebetulnya tidak ada hubungan. Hubungannya antara Yosua dan Amalek adalah kalau berbicara mengenai strategi perang, persenjataan, ada pedang, perisai, tombak, panah, pisau, dan sebagainya. Itu berhubungan semuanya. Atau komando, misalnya Musa teriak, awas sebelah kanan, hantam kiri misalnya, dan seterusnya, mungkin itu masih berhubungan. Tetapi ini cuma mengangkat tangan. Dan ketika turun kalah, ketika mengangkat menang. Sebetulnya tidak ada hubungan. Justru inilah yang kita lihat, bahwa Tuhan itu berkarya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada umatnya yang mau berjalan di dalam jalurnya. Amin. Musa berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat tangannya, dan kemenangan terjadi. Tapi ketika tangannya turun, kalah mereka. Ketika tangannya naik lagi, mereka menang. Nah, di sini kita melihat inilah perbuatan tangan Tuhan. Jadi kemenangan yang diperoleh oleh Yosua, keberhasilan yang diperoleh oleh orang Israel tersebut, sama sekali bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang membuat mereka menjadi menang. Jadi bukan karena kekuatannya sendiri. Mungkin Yosua cukup ahli dalam menggunakan pedang, senjata, dan sebagainya. Mungkin Musa yang pernah menjadi seorang jenderal di Mesir pada waktu itu, memberikan strategi-strategi peperangan tertentu kepada tentara Israel. Tetapi kemenangan yang diperoleh itu bukan karena semua itu, karena kuasa Tuhan. Buktinya ketika Musa mengangkat tangan, mereka menang. Tapi ketika Musa penat tangannya dan diturunkan, mereka kalah. Naik lagi menang, turun kalah lagi. Dan akhirnya ketika tangannya ditopang, tidak turun lagi, maka kemenangan terus-menerus terjadi sampai mereka ditumpas. Ya. Nah, ini betul-betul menunjukkan karya Tuhan, kuasa Tuhan, bukan kekuatan manusia. Oleh karena itu, sia-sialah kalau manusia mencoba untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, untuk berusaha dengan kekuatannya sendiri. Ada bagian yang harus dilakukan, tetapi Tuhan yang mengendalikan semuanya dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Yosua cuma mengangkat pedang, Yosua cuma bergerak dan berperang saja, tetapi kemenangannya dari Tuhan, kuasanya dari Tuhan, keberhasilannya
dari Tuhan, hari depan yang penuh harapan dari Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita cuma melakukan bagian kita saja. Seorang pelajar, ya belajar, membaca, menulis, dan sebagainya. Itu memang sudah bagiannya. Lulus tidaknya, itu Tuhan yang memberikan. Kalau dia berjalan di jalur Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan dia akan berhasil. Naik kelas, lulus, dan seterusnya. Dia bagiannya cuma belajar, menulis, dan seterusnya. Bayar uang sekolah. Loh, duitnya dari mana? Dari Tuhan. Amin. Tuhan yang berkarya semuanya. Oleh karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana nanti harus membayar? Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya. Bagian kita cuma datang ke kasir. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan memprovisi kita dengan semuanya itu. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dia sangat mengasihi kita. Seorang pegawai, pekerja, pengusaha, dan sebagainya. Tugasnya, bagiannya cuma melakukan bagian yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Dia bekerja, tetapi yang membuat berhasil adalah Tuhan. Yang memberkati adalah Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Bukan kemampuan kita. Jadi, seperti Yosua, dia tidak bisa mengatakan kepada teman-temannya, aku hebat, lihat Amalek tak babat habis, wah tak kiwotok, mungkin begitu ya. Oh tak lirik tok dengan satu mata, enggak bisa. Yosua tidak bisa mengatakan apa-apa, yang dia bisa katakan adalah Adonai Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Musa ketika mungkin diundang untuk memberikan seminar, diundang memberikan ceramah, atau berkhotbah dimanapun, dia cuma mengatakan Adonai Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku, Yesus juru selamatku. Bukan kekuatan sendiri. Musa bisa bercerita mengenai peperangan yang terjadi antara pasukannya dengan Amalek, tetapi dia tetap akan menyebutkan Adonai Nisi. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia tidak akan bisa mengatakan, sudah tahu, itu semua karena pengalaman saya. Oh, tidak ada. Itu semua karena strategi yang saya terapkan. Tidak ada. Dia cuma bisa mengatakan Adonai Nisi. Tangan Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek dan Tuhan memberikan kemenangan. Begitu juga dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita berjalan di jalur Tuhan. Inilah kehidupan yang berjalan di jalur Tuhan tersebut. Tuhan sendiri yang akan bergerak. Tapi sebaliknya, juga tidak bisa seperti ini. Musa mengatakan pada Yosua, Yosua, dah besok kita tidur saja. Nonton saja. Biar Tuhan yang berperang melawan Amalek. Tidak bisa juga. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada tugas yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Yosua kapasitasnya angkat pedang, ya itu yang dilakukan. Tapi berbicara kemenangan, beda lagi. Kemenangan itu bagiannya Tuhan. Berkat itu bagiannya Tuhan.
Keberhasilan itu bagiannya Tuhan. Kesembuhan itu bagiannya Tuhan. Kesehatan itu bagiannya Tuhan. Bagian kita cuma hidup taat kepada Tuhan, berjalan di dalam jalurnya. Kalau kita mau sehat, ya kita ikut jalur Tuhan, makan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan yang akan mengkonfirmasi, oh anakku ini sudah sehat, polanya benar, distempel, sehat. Nah, oh anakku ini rajin bekerja, distempel oleh Tuhan Yesus, diberkati. Nah, oh anakku ini setia, maka Tuhan Yesus memberikan stempel, berhasil. Nah, itu bagiannya Tuhan. Jadi bukan bagian kita. Bagian kita cuma taat saja, melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan ada satu hal lagi yang penting, yang kita lihat melalui pengalaman umat Israel ini, yaitu berjalan di jalur Tuhan itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Yosua dengan pasukannya satu komando, maju, kanan, kiri semua. Nggak ada ketika Yosua mengatakan, maju, serbu. 2 orang mengikuti Yosua, yang 5 ke kanan. Cari bentar Yosua, saya mau cari aqua dulu, beli minuman dulu, cari warung dulu, dan seterusnya. Enggak bisa. Maju semuanya. Begitu juga dengan Musa, ketika dia mengangkat tangan dan mulai penat. Dia enggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi ada Harun dan Hur. Mereka bekerja sama dalam satu kesatuan, maka apa yang terjadi? Menang. Nah, itulah sebabnya kemenangan hanya akan terjadi ketika semuanya satu arah, satu tujuan. Dalam urapan kuasa Roh Kudus, maka hari depan yang penuh harapan akan terjadi. Kita selalu berkumpul bersatu, berdoa bersama-sama, beriman bersama-sama. Nanti lihat, perkara besar akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena kita satu kesatuan, karena kita di dalam Tuhan satu arah, satu jalur. Sebab jalur Tuhan memang cuma satu, berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Nah, inilah yang akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Kalau kita pilih jalur masing-masing, enggak mungkin. Itulah sebabnya Adonai Nisi itu merupakan suatu peringatan bagaimana Tuhan itu berkarya, bagaimana perbuatan tangan Tuhan memberikan kemenangan, dan kita menyadari bahwa bagian kita itu cuma sebatas kemampuan yang sesuai dengan kapasitas kita. Seperti Yosua kapasitasnya berperang, ya sudah cuma itu. Tapi kemenangannya dari Tuhan. Musa kapasitasnya berdoa. Nah, ya itu yang dia lakukan. Kemenangannya dari Tuhan. Doanya Musa dan aktivitasnya Yosua dipadukan menjadi satu kesatuan dan menang. Ini jelas sekali. Buktinya apa? Ketika ada salah satu itu tidak efisien atau tidak aktif, kekalahan terjadi. Tangan Musa mulai turun, kalah. Ataupun sebaliknya, tangan Musa terangkat, tapi Yosuanya di bawah duduk tenang-tenang, juga tidak bisa.
Yosua bergerak, tangan Musa diangkat, menang. Kedua-duanya, semuanya bersatu padu. Tapi kalau ada yang non-aktif, maka kekalahan terjadi. Itulah sebabnya, mari pagi hari ini kita berkomitmen, Tuhan, aku mau berjalan di dalam jalur-Mu Tuhan. Kita saling bersatu padu di dalam doa, dalam satu iman, satu tujuan. Dan kemenangan itu dari Tuhan. Suami dan istri juga satu tujuan. Bukan yang satunya ke sana, satunya ke situ, tidak akan pernah terjadi. Tapi semuanya dipadukan menjadi satu. Kelemahan yang ini ditutup oleh ini, kelemahannya ini di cover oleh yang ini. Menjadi satu kesatuan dan kuasa Tuhan turun, kemenangan terjadi. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu tetaplah berjalan di jalur Tuhan. Dan nanti kita akan melihat Adonai Nisi, panji-panji Tuhan, panji-panji kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang ajaib seperti itu. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Gadol Elohai, Gadol Elohai, Shiruki Gadol Elohai, Kol Echad Yireh Ki Gadol Elohai, Shem Me'al Kol Shem, Shem Me'al Kol Shem, Otcha Ra'ui Lehalel, Libi Yashir Ki Gadol Elohai. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini setiap orang yang ada di tempat ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan keberhasilan, kemenangan, kesehatan, kelimpahan. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan malapetaka apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap orang yang berada di jalur Tuhan dan diberkati, katakan sama-sama, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.